Kita akan mencoba melihat bagaimana setan selama ini melakukan apa yang dikenal dengan istilahnya pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Dan di bagian tambahan ini kita akan melihat tentang pembunuhan karakter itu. Karakter assassination ya, yang setan lakukan. Dia membunuh karakter Allah sejak semula. Dan ini juga telah dilakukan oleh manusia satu dengan yang lain pada saat kita memfitnah. Ya. Pada saat kita melakukan fitnah, kita sedang melakukan karakter assassination. Melakukan apa? Pembunuhan karakter. Nah, pembunuhan karakter itu didefinisikan sebagai upaya yang disengaja dan berkelanjutan. Ya. Jadi tidak aja orang bilang, si A ini, si pendeta Rantung ini begini. Enggak hanya sekali. Enggak. Itu akan apa? Ada apa? Yang apa tindakan kedua, tindakan ketiga, tindakan keempat, tindakan kelima berulang-ulang ya. Seperti yang kita sudah sering dengar ya. Saya pernah katakan bagaimana Hitler katakan setiap penipuan, setiap dusta yang begitu sering kita katakan, kalau kita menyatakan dusta itu begitu sering, selalu kita katakan dan dusta itu akan kemudian dapat diyakini sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Jadi ada orang yang selalu berdusta misalnya, oh saya ini telah saya telah saya telah dinodai, setelah itu orang lain itu menghancurkan saya telah dihancurkan orang lain. Padahal dia yang menghancurkan, tapi dia bilang dia dihancurkan oleh orang lain. Tapi kalau dusta ini terus-menerus dikatakan di setiap saat, maka orang akan bilang, dia bilang-bilang terus seperti itu, mungkin dia benar. Ya, mungkin dia benar. Kenapa? Kenapa dia yakin sekali, dia yakin sekali. Ya, dia yakin sekali. Dan kita sudah pelajari juga tentang apa ya? Tentang hal-hal ini ya. Kita apa? Gaslighting. Ya, kita sudah baca, pelajari itu lalu. Gaslighting. Kita apa? Kita terus-terus bombardir orang dengan apa? Dengan dusta demi dusta sampai orang, mungkin juga benar apa yang dia katakan. Jadi inilah ya, ini pembunuhan karakter adalah upaya yang disengaja dan berkelanjutan untuk merusak reputasi, merusak kredibilitas atau kedudukan sosial seseorang melalui pernyataan atau klaim yang salah, klaim yang menyesatkan atau dibesar-besarkan. Dan ini karakter assassination ini sering dilakukan ya. Hal ini sering digunakan dalam politik, dalam bisnis, dan konflik sosial untuk melemahkan lawan tanpa terlibat dalam perdebatan ataupun pernyataan atau satu konsultasi yang substantif. Nggak penting. Saya nggak perlu orang yang saya sedang apa, orang yang sedang saya hantam ini, yang sedang saya bunuh karakternya ini, saya nggak perlu berhadapan-hadapan dengan orang tersebut. Ya, saya tidak memberikan kesempatan kita dapat bertemu untuk berdebat secara civilized ya, secara baik-baik begitu. Tidak untuk substantif. Tujuannya itu bukan untuk mencari kebenaran. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menekan orang lain dengan klaim yang salah, klaim yang menyesatkan atau dibesar-besarkan. Nah, kenapa? Karena orang yang membunuh karakter orang lain itu tidak mendapatkan apa? Kebenaran ya. Kebenaran ini satu statement yang menarik sekali dikatakan, they cannot kill the truth. Kalau mereka tidak dapat membunuh kebenaran, maka apa yang terjadi mereka lakukan? They try to assassinate the character. Jadi mereka tidak bisa membunuh kebenaran. Jadi apa yang mereka bunuh sekarang? Kalau kebenaran itu kan sudah pasti ya. 2 tambah 2 itu 4. Walaupun kita mau bilang alternatifnya 2 tambah 2 itu 6 atau 8, itu kan salah ya. Nah, karena kita tidak bisa membunuh kebenaran, maka kita apa? Itu guru yang ngajar itu tuh salah tuh gurunya nggak benar, karakternya nggak benar. Ya. Guru yang menyatakan, seorang guru yang mengajar murid-murid, anak-anak 2 tambah 2 itu 4. Ya, karena kita tidak bisa mengganggu gugat kebenaran yang dinyatakan oleh sang guru, maka yang dapat kita lakukan apa? Gurunya itu dia itu penjina tuh gurunya tuh. Ya. Kita mulai apa? Dengan dusta ya, mencoba untuk menjelek-jelekan. Nah, mari kita lihat ini selalu yang selalu apa? Dilakukan berkelanjutan ya. Cukup menarik kalau kita lihat sini ya. Coba kita lihat orang-orang yang dicoba untuk dibunuh karakternya ya. Seni gelap untuk menghancurkan reputasi. Yang pertama itu yang dilakukan adalah mendiskreditkan seseorang ya. Klaim target kita itu kita diskreditkan. Wah, dia itu ya, dokter tapi nggak ada apa-apanya dia itu. Klaim bahwa target Anda tersebut itu tidak kompeten, orangnya nggak kompeten.
Dia nggak punya apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, dia bodoh dia, dan lain sebagainya. Didiskreditkan. Ya. Ya. Dia itu dikatakan, kita dapat didiskreditkan. Jadi kita, pada saat kita membunuh karakter seseorang, kita sedang mendiskreditkan dan menyatakan orang yang kita mau bunuh karakter itu sebagai orang yang tidak kompeten. Yang kedua, kita demonize, kita menjelekkan seseorang. Kita mencoba untuk menjadikan target tersebut, ya itu si pendeta tuh, si pemimpin tuh ya. Kita buat dengan berbagai cerita yang bohong supaya dia dibenci oleh semua orang, didemonize istilahnya, didemonisasikan, dijelek-jelekkan. Berikutnya yang ketiga, bukan hanya jadi demon, menjadi apa? Dijelekkan ya, seperti menjadi setan gitu, tapi kita juga dehumanize, artinya merendahkan martabat kemanusiaan orang tersebut ya. Kita memperlakukan target kita tersebut sebagai benda dan bukan sebagai manusia. Dehumanize, kita jelek-jelekkan, merendahkan martabatnya. Lalu apalagi? Kita defame. Defame atau damage your target's good name and reputation with insult. Kita hina-hina, kita merusak nama baik, mencemarkan nama baik dan reputasi orang tersebut dengan penghinaan demi penghinaan. Lalu berikutnya yang dapat dilakukan adalah kita takut-takuti orang-orang, kita takut-takuti, scare ya. Kita menakut-nakuti orang lain dengan mengatakan bahwa si A itu, si pendeta itu, atau si pimpinan itu, si saudara itu akan menyakiti kita semua. Akan menyakiti kita semua. Dan ini terjadi kepada siapa, dapat terjadi kepada siapa saja, saudara ya. Dapat terjadi. Mereka kita takut-takuti. Aduh, kalau dia masih jadi pendeta kita, kalau dia masih di ketua kita, kalau dia masih ada di gereja ini, wah habislah kita semua, dan lain sebagainya. Karakter assassination itu kita bawa untuk menakut-nakuti. Berikutnya adalah kita exaggerate. Ya. Metode-metode yang dilakukan adalah kita mengexaggerate, kita melebih-lebihkan. Ya. Kita menyatakan bahwa saya ini lebih pintar dari dia. Ya. Dan target yang orang yang kita mau bunuh karakternya itu katakan, dia punya saran-saran itu jangan didengarkan. Apa yang dia katakan itu jangan kita dengar. Ya. Saya lebih tahu dari dia. Saya lebih tahu dari dia. Jadi inilah karakter apa? Assassination. Lalu berikutnya adalah kita menodai, smear. Ya. Kita serang karakter pribadi dari target tersebut, dari orang tersebut. Kita serang karakternya. Kita nodai karakternya. Ya. Wah, dia di masa lalunya itu begini. Dia nggak bener dia. Ini semua dinodai ya, nodai. Lalu berikutnya adalah kita distort, kita membelokkan ya. Membelokkan apa yang dikatakan seseorang tersebut. Dia bilang A, tapi itu dia sebenarnya bukan A, dia bilangnya itu B. Dibelokkan apa yang dikatakan untuk apa? Untuk menyerang orang tersebut. Untuk menyerang orang tersebut ya. Tapi inilah satu kehidupan ya. Kalau kita hanya berfokus, kita sudah sering bahas tentang ini. Kalau kita hanya melihat ya, kalau kita hanya, khotbah saya sahabat lalu ya, kalau kita dalam dunia ini hanya untuk melihat orang yang harus kita hantam-hantam seperti itu, maka kita bagaikan orang yang hanya menatap duri-duri dan tidak melihat bunga mawar yang indah. Dalam kehidupan kita, kalau kita hanya mencoba untuk melihat negatif dari orang, melihat duri demi duri demi duri demi duri yang ada, maka kita tidak bisa menikmati kehidupan, tidak bisa menikmati keindahan bunga mawar, saudara. Karena fokus kita hanya kepada duri. Fokus kita hanya kepada duri. Hidup yang menyedihkan. Satu statement ini ya. Kita sering lihat. Hidup yang menyedihkan adalah satu kehidupan saat kamu, saat saudara dan saya berbohong untuk membuat dirimu terlihat baik dan berbohong untuk membuat orang lain terlihat buruk. Ya, terlihat buruk. Ada begitu banyak dalam diri kita yang harus diperbaiki. Ada begitu banyak dalam diri saya yang saya harus setiap hari saya harus serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mohon Engkau bantu saya. Ada ini, ada itu yang masih perlu saya perbaiki, Tuhan. Tolong saya. Tapi yang sering kali kita terjadi loh, kita melihat, waduh ini si A, si B, aduh kekurangannya. Kita lebih-lebihkan, kita besar-besarkan, kita fokuskan supaya kita menjadi lebih baik. Ya, kita merasa, oh saya ini rupanya lebih baik dari si A nih, daripada si B. Itu adalah satu kehidupan yang menyedihkan. Satu kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda hanya berfokus kepada duri dan tidak melihat
mawar. Ya, tidak melihat mawar, tidak melihat keindahan. Mari kita melihat keindahan bagaimana kita bawakan dalam doa kita setiap pagi, setiap saat. Tuhan, tolong ada karakter saya ini yang perlu diperbaiki. Bantu saya Tuhan supaya saya dapat memperoleh kemenangan. Saya beroleh kemenangan. Dan kalau kita mendapatkan kemenangan dari karakter kita yang bermasalah, ya kita memperoleh kemenangan, di situ ada sukacita, saudara. Di situ ada sukacita daripada kita melihat karakter buruk orang lain, fokus pada karakter buruk orang lain, kita akan memiliki kehidupan yang menyedihkan. Ini yang terjadi dengan kehidupan setan. Karakter Allah, dia coba apa? Dia hantam. Ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon ini jangan kamu makan. Buahnya bukan, dia menciptakan keraguan-raguan. Ya. Keraguan-raguan dalam diri Hawa. Itu saja. Dia menentang apa yang Allah firmankan. Allah katakan kamu akan mati. Setan katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 1 dan ayat 4. Jadi siapa yang mau dipercaya di sini? Allah yang Allah yang menciptakan alam semesta loh, atau si setan yang diciptakan oleh Allah yang kemudian menimbulkan dosa dalam dirinya sendiri. Tapi inilah yang telah terjadi. Ya, karakter Allah, ya, kebenaran Allah itu dipertanyakan, diragukan. Dan ini yang dilakukan terus-menerus oleh setan. Saat dia bertemu dengan Allah pada saat dia masuk dalam kerajaan, dia datang kembali ya. Sebelum, kita sudah pernah pelajari lalu ya, sebelum Yesus mati di kayu salib, setan itu masih menjadi wakil daripada pemerintahan bumi kita ya. Dia memiliki kesempatan untuk apa? Naik ke surga bersama-sama dengan dari utusan-utusan dari dunia lain. Dan pada saat di pertemuan mereka, di komite mereka di surga, ya, dia menjadi wakil dunia kita yang sudah jatuh. Dia berkata kepada Allah, bilang, kamu udah lihat Ayub nih orang yang baik. Tapi kemudian apa yang setan katakan kepada Tuhan, kepada Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi Ayub itu, menurut setan, Ayub itu bisa menjadi begini karena kamu yang apa? Melindungi dia. Karakter kasih Allah yang dikasih oleh Ayub dicoba untuk dirusakkan oleh tuduhan-tuduhan setan. Dan ini dia. Setan juga menggunakan pimpinan-pimpinan Yahudi di zaman Yesus yang mengatakan tentang Yesus, oh Yesus itu dia makan dan minum dengan orang berdosa. Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Lukas 7 ayat 34. Karakter Yesus, ya, karakter Yesus dipertanyakan. Karakter Yesus diserang dari waktu ke waktu oleh setan melalui pemimpin-pemimpin agama saat itu. Karakter para rasul juga, Rasul Paulus di hadapan Felix, Rasul Paulus di hadapan Felix dituduh ya. Apa yang dikatakan? Bahwa telah nyata kepada kami orang-orang yang menuduh bahwa orang ini dalam kisah para rasul 24 ayat 5. Orang ini, si Rasul Paulus ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan. Ya. Seorang yang menimbulkan kekacauan, troublemaker. Padahal yang dibawakan oleh Paulus adalah damai surga yang dia mau bawakan. Supaya manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Tapi dikatakan orang-orang itu menuduh dan merusak karakter Paulus. Dia seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Artinya dia tidak beradab. Dia tidak beradab. Dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi kita lihat bagaimana karakter umat-umat Tuhan itu akan selalu diserang. Ya. Karena pada saat setan menyerang karakter umat-umat Tuhan, maka setan secara langsung, tidak langsung itu menyerang karakter siapa? Menyerang karakter Allah. Itulah sebabnya iblis adalah, dalam Yohanes 8 ayat 4 katakan, iblis adalah bapa segala pendusta. Dia menuntun orang ke dalam dosa. Jika seorang meragukan kebaikan Tuhan, maka mereka akan memberontak. Dan itu terlihat dalam Kejadian pasal 3. Jika kita melihat bagaimana bapa segala dusta karena dia menghancurkan iman, ya, hancurkan iman. Orang yang sedang percaya baik-baik seperti Ayub kepada Allah, dirusakkan kepercayaan tersebut dengan tuduhan. Tuduhan tentang karakter penyertaan Tuhan. Ya. Jika orang percaya Tuhan tidak adil, maka mereka tidak akan percaya kepadanya. Iblis sebagai bapa segala dusta, dia menentang misi Yesus. Nah, jika Yesus disalahartikan, maka orang akan menolak keselamatan. Dan inilah yang terjadi dalam dunia kita ya.
Misi daripada Yesus itu disalahartikan. Akhirnya banyak umat manusia itu menolak keselamatan. Matius 12 ayat 24. Menganiaya orang percaya. Ya. Beberapa sekali, jika orang Kristen dituduh secara salah dalam penyebaran Injil, itu akan apa? Penyebaran Injil akan terhambat. Kisah para Rasul tadi kita sudah lihat 24 ayat 5. Jadi itulah tuduhan demi tuduhan. Saudara dan saya, kita akan menghadapi begitu banyak tuduhan. Saat ini, mungkin seperti rasul-rasul. Dengan tujuan apa? Supaya penyebaran Injil itu terhambat. Pencemaran nama baik, itu nama lain daripada karakter assassination. Ya. Pencemaran nama baik, itu begitu hebat dapat dilakukan saat ini. Ya, motivasi-motivasi kita dalam melakukan penyebaran Injil akan sangat dapat dihantam dengan tujuan apa ujung-ujungnya? Pekerjaan Injil itu hancur. Ya, pekerjaan ini hancur, orang akan ragu-ragu. Ya, kita sudah membahas waktu lalu bahwa keraguan-raguan itu bukan supaya orang, kalau saya memfitnah Anda, saya berdusta, membawakan satu dusta, memfitnah Anda, itu bukan supaya Anda lebih percaya saya, bukan, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah supaya Anda semua bingung. Aduh, udahlah, nggak tahu mau percaya siapa. Ya, nggak percaya siapa lagi. Jadi tujuan setan itu bukan hanya untuk apa? Bukan hanya supaya orang tidak percaya kepada setan, tidak. Tapi supaya orang itu tidak tahu lagi apa yang mau dipercayai, sehingga ujung-ujungnya gantinya mempercayai kebenaran yang absolut, gantinya mempercayai firman Tuhan, manusia sekarang ingin mempercayai perasaan mereka sendiri. Perasaan saya ini kebenarannya. Ya udah, yakini aja kebenaran tersebut. Sesuai dengan perasaan kita. Bukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah tujuan setan untuk buat apa? Pada saat kita dikacau balaukan dengan begitu banyak dusta setan, supaya gantinya kita berpegang kepada firman, kita berpegang kepada perasaan kita, pandangan mata kita, keinginan-keinginan kita. Tapi itulah ya, Tuhan tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Bapa segala dusta ini akan menerima celakanya. Yesaya 5:20 katakan apa? Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi apa? Kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Allah kita itu adalah yang baik. Allah yang bukan sumber kejahatan. Tapi itu telah diubah oleh setan. God is not good. God is evil. Allah itu bukan baik karakternya. Allah itu jahat karakternya. Lihat, kamu menderita kan? Kenapa kamu dibiarkan menderita? Kenapa kamu harus dalam keadaan seperti ini? Allah tidak ada lagi. Dia tidak mengasihi kamu. Ya. Dia membiarkan kejahatan supaya kamu menderita. Dan lain sebagainya yang terjadi saat ini. Tapi kita harus selalu berpegang kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Adakah itu kehendak Tuhan saudara dan saya menderita? Ya. Adakah kehendak Tuhan? Dan kalau kita lihat pelajaran kita tadi malam, Yesus menanggapi setan dan tuduhan setan, karakter assassination setan itu ditanggapi dengan apa yang ada tertulis. Apa yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Apakah ilalang itu Tuhan yang taburkan? Tuhan hanya taburkan yang baik. Tuhan hanya taburkan gandum. Setan menaburkan semua penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini dan menuduh Allah yang sebagai sumber penderitaan tersebut. Paulus, kita lihat tadi, membela Injil dengan akal sehat dan kesaksian. Jadi, kita dapat menjawab tuduhan setan dengan apa? Firman Tuhan. Apalagi, kita dapat juga apa? Membawa dengan pengajaran Injil. Ya, kita dapat menjelaskan firman Tuhan itu dengan kasih kepada sesama. Seperti Rasul Paulus. Dan bukan hanya dengan akal sehat atau dengan kasih kita bawakan Injil tersebut. Firman Tuhan tersebut. Tapi kita juga dapat bawakan dengan kesaksian kehidupan kita. Ya, kesaksian kehidupan kita. Kisah para Rasul 26 ayat 1 sampai 32. Kita lihat jawaban Rasul Paulus. Seringkali jawaban yang terbaik untuk tuduhan orang yang mencemarkan nama baik kita. Bukan dengan berkata-kata. Bukan dengan berkata-kata. Tetapi dengan tabiat baik yang keluar dengan secara alamiah dari dalam diri kita. Satu waktu kita sudah pernah pelajari ya. Satu waktu Musa dituduh bahkan oleh kakak-kakaknya sendiri. Oleh Miriam dan Harun. Dituduh karakter Musa dihantam habis-habisan. Bukan hanya oleh orang-orang Israel yang lainnya.
Kakak-kakaknya sendiri, dalam kitab Bilangan kita pernah bahas itu lalu. Kakak-kakaknya menuduh Musa. Gantinya Musa yang memiliki kuasa lebih daripada kakak-kakaknya itu menghukum kakak-kakaknya sebagai pemberontak. Musa justru merendahkan dirinya. Dia menyembah kakak-kakaknya. Dikatakan, tolong biarlah Allah yang menentukan apa betul tuduhan kalian terhadap saya itu sudah betul. Ya. Dan mereka menuduh Musa. Ya, menuduh Musa melalui apa? Istrinya. Mereka bukan hanya menuduh Musa sebagai karakternya Musa yang jelek dan lain sebagainya. Tapi juga mereka menuduh istri Musa yang jelek menurut mereka. Kenapa? Karena istri Musa itu kok orang dari apa? Orang yang berkulit hitam, orang Midian ya, atau ada dikatakan juga dari Ethiopia ya, berkulit hitam, orang Kushi. Jadi Miriam mengata-ngatai Musa dan istri, khususnya istri daripada Musa. Itulah sebabnya ya dia kata-katai, kamu ini nggak tahu pilih istri, masa pilih istri yang hitam begitu. Apa yang terjadi kemudian? Anda bisa baca kisah dalam Bilangan. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan yang menghukum. Tuhan menghukum istri Musa. Bukan istri Musa. Miriam yang mengata-ngatai istri Musa. Apa hukumannya? Miriam kena kusta. Dia menjadi putih seperti salju. Dia pikir dia mengata-ngatai warna kulit istri Musa. Tapi sekarang warna kulitnya Tuhan bilang, oke, karena kamu pikir kamu sudah cukup putih, ya orang lebih putih daripada istri Musa, sekarang aku bikin kamu lebih putih. Istilahnya ya, dengan kusta. Ya. Jadi itulah poin, bukan biarkan Tuhan yang apa. Kalau pencemaran nama baik terjadi kepada kita, ya gimana? Ya, kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pelayanan kita lakukan, kalau setiap ada anjing yang apa, kita bukan hanya kafilah apa anjing menggonggong kafilah berlalu, bukan. Poinnya sekarang kalau anjing menggonggong sedang kita berjalan, kalau kita harus angkat batu lempar satu-satu, kita nggak akan sampai ke tempat tujuan. Kalau kita harus lempar satu-satu, jawab satu-satu orang yang mencemarkan nama baik kita, nggak bisa, ya nggak bisa kita lempar anjing satu-satu, nggak akan kelar istilahnya. Poinnya adalah hidupkan terus kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Apapun pencemaran nama baik yang orang buat terhadap kita, terus berlalu, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Berjalan terus bersama Tuhan. Ya. Gunakan akal sehat jika kita dapat berdiskusi dengan baik-baik. Jika tidak, biarlah kesaksian hidup kita itu menjadi satu bukti terhadap kebohongan, pencemaran nama baik orang lain kepada kita. Jadi lawan kebohongan itu dengan akal sehat dan dengan kesaksian. Yang berikut yang terakhir. Orang percaya dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jadi apa ini perlengkapan senjata Allah? Kita sudah lihat firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus, dan doa. Terus bawa itu dalam doa. Seringkali mungkin pada saat kita dicemarkan nama baik kita nggak sanggup lagi. Hebat sekali nih tuduhan begitu. Saya dihantam habis-habisan pendeta di wall Facebook, di mana semua. Orang serang saya. Take it to the Lord in prayer. Ya, bawalah itu ke dalam apa? Kepada Tuhan dalam apa? Dalam doa. Ya, doakan saja. Doakan saja. Ya. Kita sudah sering pelajari ini. Kasihilah bahkan apa? Musuh-musuhmu. Berdoalah untuk musuh-musuhmu. Ya. Kalau kita mendoakan musuh-musuh kita, maka perasaan marah karena nama kita sudah dicemarkan. Perasaan benci dan dendam itu kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memiliki hak untuk membalas. Ya. Tuhan yang akan membalas. Dan biar Tuhan. Ya. Ya, gantinya kita merasa marah, dendam, dan sebagainya. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Bawalah orang yang mencemarkan nama baik itu di dalam doa kita. Dan disitulah kita dapat melawan tipu daya musuh, ya setan, ataupun orang-orang yang mencemarkan nama baik kita. Kiranya ini dapat menjadi satu perundungan buat kita semua. Saya baik di dalam nama Yesus.